Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari tim Kostify. Di sini saya Anina Permata Jingga Kusairi dan teman saya. Nisa Livia Fadilah. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil akhir proyek mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kami, yaitu aplikasi bernama Kostify. Nah, aplikasi pencarian kos ini berbasis Android. Presentasi ini merupakan presentasi tahap deploy di mana aplikasi kami sudah 100% selesai dikembangkan dan telah diserahkan untuk diuji coba secara keseluruhan oleh klien. Nah, baik, agar presentasi ini lebih terarah, berikut agenda yang akan kami sampaikan. Dimulai dari latar belakang masalah, ruang lingkup dan fitur utama, arsitektur dan alur proses bisnis, demo alur aplikasi, hasil deployment dan kendala dan rencana pengembangan. Masuk ke slide selanjutnya yaitu latar belakang, yaitu masalah yang kami temukan. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, kami ingin menjelaskan dulu masalah yang melatar belakangi proyek ini. Pertama, pencarian kos saat ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu calon penyewa harus datang langsung ke lokasi atau bertanya kenalan atau warga sekitar. Nah, kedua, informasi yang didapat sering tidak lengkap. Harga, fasilitas, dan ketersediaan kamar tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu yang ketiga, hal ini membuang banyak waktu dan tenaga karena sulit membandingkan beberapa pilihan kos sekaligus. Nah, dari sinilah kami menyimpulkan perlu adanya platform digital yang mempertemukan pencari kos dan pemilik kos secara transparan dan efisien. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Kostify. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada ruang lingkup yaitu dua peran utama pengguna. Nah, di sini sekarang saya akan menunjukkan penjelasan ruang lingkup aplikasi Costify. Sistem ini memiliki dua peran utama pengguna. Nah, yang pertama adalah pencari kos yang bisa melakukan registrasi, login, mencari, dan memfilter kos, melihat detail kos, dan mengajukan booking, memberikan ulasan, serta melihat riwayat booking mereka. Nah, yang kedua adalah pemilik kos yang bisa login, mengelola data kos miliknya, yaitu bisa menambah, ubah, hapus, atau mengonfirmasi pengajuan booking yang masuk, terima, atau ditolak. Nah, serta mengelola profil mereka sendiri. Kedua peran ini saling terhubung dalam satu ekosistem aplikasi Costify. Selanjutnya ini ada arsitektur bagaimana sistem Costify bekerja. Nah, Costify itu dibangun dengan tiga komponen utama. Aplikasi Android yang dibangun menggunakan Android Studio sebagai antarmuka pengguna, lalu kemudian backend atau API sebagai penghubung dan pemproses logika bisnis, yaitu di sini kita menggunakan Firebase, dan terakhir basis data atau sebagai tempat penyimpanan seluruh data pengguna, cost blocking dan ulasan. Lalu alur kerjanya ini, pengguna berinteraksi di aplikasi, mengirim request ke backend, lalu backend memproses dan mengambil atau menyimpan database, lalu hasilnya dikembalikan dan ditampilkan kembali ke pengguna. Lalu selanjutnya ada proses bisnis alur kerja sistem Costify. Nah, berikut gambaran alur proses bisnis pada sistem Costify secara keseluruhan. Prosesnya ini dimulai dari pemilik kos yang mendaftar dan menginput data kos mereka sesuai kebutuhan. Kemudian mencari dan memfilter kos sesuai kebutuhan. Lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian beserta detail kos, lalu pencari kos bisa mengajukan booking. Nah, pemilik kos kemudian meninjau dan memutuskan untuk menerima atau menolak pengajuan tersebut. Nah, setelah masa sewa berjalan, pencari kos dapat memberikan ulasan terhadap kos yang telah ditempati. Selanjutnya ada demo alur aplikasi si pencari kos, di mana pertama pengguna itu membuka halaman cari kos, lalu di sini kita bisa mengetik kata kunci, nama atau lokasi kos. Nah, di sini bisa mengetik juga menampilkan daftar kos juga yang relevan, lengkap dengan harga dan tipe kos. Lalu kedua itu pengguna memilih salah satu kos dan masuk ke halaman detail kos yang menampilkan foto, harga, fasilitas, rating, dan ulasan dari penyewa sebelumnya. Nah, ketiga, jika tertarik, pengguna bisa langsung mengajukan booking dengan mengisi tanggal masuk dan durasi sewa pada halaman booking. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihanisa. Baik, selanjutnya yaitu ada demo sisi pemilik kos.
yang di mana itu pemilik kos dapat mengelola data kos miliknya serta menambah, mengubah, atau menghapus data, lalu melalui halaman kelola data kos tersebut, termasuk dapat melihat status ketersediaan kamar. Selanjutnya yang kedua ada konfirmasi booking, yaitu pemilik kos bisa meninjau dan memilih untuk menerima atau menolak pengajuan tersebut pada halaman konfirmasi booking. Yang ketiga yaitu memantau riwayat transaksi yang sudah terjadi dengan alur ini. Seluruh proses mulai dari pendaftaran kos hingga transaksi booking dapat dilakukan sepenuhnya secara digital melalui aplikasi Costify. Selanjutnya ada hasil deployment. Untuk tahap deploy, yaitu kami melakukan build dan signing aplikasi menjadi APK atau app bundle melalui Android Studio. Yang kedua, kami mendeploy layanan backend dan basis data ke server atau cloud. Yang ketiga, kami melakukan instalasi APK pada perangkat nyata dan menguji seluruh alur fungsi dari awal sampai akhir. Yang keempat, yaitu aplikasi beserta dokumentasinya kami serahkan ke klien untuk diuji coba secara menyeluruh. Dan status aplikasi kami sudah 100% selesai dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, ada kendala dan tantangan. Selama proses pengembangan ini, kami menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, kesulitan menjaga sinkronisasi data secara real-time saat banyak permintaan terjadi bersamaan. Yang kedua, yaitu keterbatasan perangkat atau emulator untuk menguji aplikasi pada berbagai versi Android. Yang ketiga, yaitu koordinasi jadwal tim. Karena kesibukan masing-masing di luar perkuliahan. Untuk mengatasinya, kami membagi tugas secara jelas sesuai job desk, mengadakan pertemuan rutin baik daring maupun luring, serta memanfaatkan Git sebagai version control agar tidak terjadi konflik kode antar anggota. Selanjutnya ada rencana pengembangan. Meskipun aplikasi kami sudah selesai dan diserahkan ke klien, kami menyadari masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Rencana ke depan meliputi integrasi payment gateway seperti Mitrans agar transaksi booking bisa langsung dibayar online, serta fitur chat agar pencari dan pemilik kos bisa berkomunikasi langsung dalam aplikasi. Selanjutnya ada integrasi Google Maps API supaya lokasi kos bisa dilihat secara visual. Dan push notification agar pengguna mendapat update status booking secara real time. Dan ini menjadi bagian dari roadmap pengembangan Postify selanjutnya. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rehanisa, Livia